Sebab Tuhan baik kepada kita, kita patut mengucap syukur kepada-Nya. Sebab Tuhan setia kepada kita, kita patut memuji dan menyembah Dia. Bapa, terima kasih, Engkau baik bagi kami, Engkau setia kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau setia, Engkau luar biasa bagi hidup kami. Haleluya. Pengorbananmu, Yesus, penghiburanmu, Roh Kudus, membuat terpesona. Tiada lagi selain memuji dan menyembah. Ini pujian kami Tuhan, sebab Engkau baik bagi kami. Kami ingin menyembah-Mu, kami ingin memuji-Mu. Glory bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa.
mendengarkan suara firman-Mu. Kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus yang empunya firman, Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 1 ayat yang ke-7. Roma pasal 1 ayat yang ke-7 berkata, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang patut kita perhatikan di sana, bahwa kita sebagai umat Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita menyadari apa yang ingin Allah lakukan bagi kita, maka itu menjadi dasar bagi kita untuk bersyukur, karena Dia baik, karena Dia luar biasa bagi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Perhatikan kalimat di situ. Ketika Tuhan datang ingin melakukan sesuatu bagi kita, ada hak istimewa orang percaya yang Tuhan berikan, yang Tuhan karuniakan, yang Tuhan anugerahkan. Firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa yang dikasihi Allah, mereka atau saudara dan saya adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus yang dikasihi, ya, yang disukai, yang menjadi kesukaannya. Ketika kita membicarakan kasih Allah itu, maka kita sedang membicarakan tentang kemurahan hatinya. Secara umum Allah memang mengasihi seluruh umat manusia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yohanes 3 ayat 16. Maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk datang ke dalam dunia, agar supaya siapa saja yang percaya kepada Kristus akan mendapatkan hidup yang kekal, tidak binasa. Tetapi kemudian Roma pasal 1 ayat yang ke-7 ini mengingatkan kita lagi betapa kita sudah masuk ke dalam kasih Allah itu sendiri ketika kita percaya kepada Kristus. Maka saudara dan saya, apakah kita menyadari bahwa Allah mengasihimu, saudara atau saya? Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi bahwa Allah mengasihimu? Mari kita renungkan itu baik-baik. Allah mengasihi saudara dan saya. Allah mengasihi, dan hatinya benar-benar harus kita pahami bahwa sesungguhnya Dia mengasihi saudara dan saya. Oleh karena itu, menjadi perenungan yang dalam bagi kita ketika saya menyadari bahwa saya adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya buat? Apa yang harus saya tunjukkan? Dan kemudian bagaimana kita meneruskan kasih Allah itu kepada dunia, karena dunia harus tahu bahwa Allah mengasihi kita sebagai orang percaya. Lalu yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah dipanggil menjadi atau dijadikan, ya. Dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Orang Kristen ketika percaya kepada Kristus, maka dia adalah pribadi yang sudah berhubungan, bersentuhan dengan kekudusan Allah. Yesus adalah pengudus kita.
Kekudusan hanya terjadi ketika saudara dan saya menikmati satu hubungan, ada kontak yang erat dengan pribadi yang kudus itu sendiri, Juru Selamat kita Yesus Kristus. Namun kemudian ketika kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dipanggil dan dijadikan sebagai orang kudus, maka kita punya tanggung jawab untuk membuktikan bahwa kita adalah orang yang pantas menyandang nama sebagai orang yang kudus itu. Dijadikan, dipanggil sebagai orang kudus, diselamatkan, dan kemudian menjadi orang kudus. Apakah saudara dan saya menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan, dan kita sedang menyandang nama sebagai orang kudus oleh karena Allah yang mengasihi kita? Lalu kemudian bagaimana kita membuktikan bahwa kita terus hidup dan berjalan dalam kekudusan itu? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan hanya oleh karena keputusan, tindakan, perilaku, gaya hidup, kebiasaan, maka nama Tuhan tidak dimuliakan. Nah, ini artinya kita sebagai orang kudus tidak memaknai, tidak menyelami apa tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan. Kita patut bersyukur karena kita adalah orang yang dikasihi dan diselamatkan oleh Allah. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dikuduskan, disucikan, dikhususkan bagi Allah. Ketika saudara disebut sebagai orang yang sudah dikuduskan, orang yang disucikan, dan orang yang sudah dikhususkan, orang yang dipisahkan, maka maknanya adalah bagaimana kita mempersembahkan hidup kita. Bukan kita berjalan sesuai kemauan kita, tetapi kita terus berjalan dalam rancangan dan rencana Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga pada akhirnya di bagian akhir dari kalimat ayat ini, dalam ayat yang ke-7, kasih karunia menyertai kamu, damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan, ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang yang dikasihi, ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang yang sudah dipanggil, ketika kita menyadari bahwa saudara dan saya adalah orang yang kudus dari Allah, untuk Allah, dari Allah dan untuk Allah, maka damai sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus akan menghampiri kita. Ini berbicara tentang jiwa, kepuasan jiwa. Ini berbicara tentang kualitas kehidupan. Ini berbicara tentang menikmati karunia Allah dalam dan dengan cara yang terdalam dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saya selalu berdoa, biarlah umat Tuhan semakin hari semakin menyadari bahwa mereka adalah orang yang dipanggil, adalah orang-orang yang sudah dikuduskan, adalah orang-orang yang sudah mengalami damai sejahtera dan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini, dan saya percaya pagi hari ini kita akan terus belajar mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami berseru kepadamu. Terima kasih untuk panggilanmu, untuk pengudusanmu, dan untuk tanggung jawab kami menjalani kehidupan dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan, ada kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan yang Tuhan limpahkan dan Tuhan janjikan dan Tuhan akan karuniakan kepada kami. Kami mengalami kasih karunia dan damai sejahtera dalam setiap yang kami lakukan pada hari ini, apapun itu Bapa. Bapa, pada saat ini kami datang kepadamu, kami membawa bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Lawatlah bangsa ini Tuhan, sertailah bangsa ini Bapa. Nyatakan terus kuasa-Mu di tengah-tengah bangsa ini. Engkau memberkati bangsa ini terus mengalami damai sejahtera dari Allah Bapa. Bangsa ini terus akan mengalami yang terbaik daripada Tuhan. Bangsa ini terus dipulihkan. Engkau
Engkau memberkati ekonominya, Engkau memberkati kehidupan sosial politiknya, Engkau memberkati kesehatan dan semua hal. Kami berdoa, berkati pulau demi pulau, berkati kota demi kota, berkati presiden kami. Engkau memberkati para menteri, Engkau memberkati gubernur, wali kota, bupati, Engkau memberkati aparat keamanan kami, TNI, Polri. Lawat mereka semua, sertai mereka semua ya Tuhan. Terima kasih. Lawatlah bangsa kami, lawatlah gerejamu dimanapun, apapun yang dilakukan upaya-upaya untuk mewartakan kasih Kristus, untuk memuridkan, untuk membawa umat Tuhan semakin dekat dengan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, semua program-program yang dilaksanakan, ibadah-ibadah, baik minggu onsite, online, Tuhan memberkati. Engkau memberkati setiap kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok tumbuh bersama, kelompok sahabat, kelompok-kelompok sel, apapun namanya, dengan tujuan untuk memuridkan. Kiranya itu akan membawa umatmu untuk semakin diberkati dan bertumbuh secara rohani. Kami berdoa Tuhan, Kau terus berkati umatmu supaya terus menjadi pribadi-pribadi yang siap siaga dalam doa dan secara rohani, untuk menopang bangsa ini, untuk menopang gereja Tuhan, untuk menopang keluarga demi keluarga, untuk menopang segala hal di sekitar dan dunia kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan berkati. Berkatilah gerejamu. Jikalau gereja Tuhan mengalami aniaya, mengalami kesulitan, mengalami persoalan, jikalau hamba-hamba Tuhan, pendeta, mengalami pergumulan-pergumulan yang berat, hari ini kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lakukan terobosan, kuasa Allah akan nyata di sana. Kuasa iblis tidak akan bertahan. Kuasa duniawi timbul tenggelam, tetapi gereja Tuhan akan terus bertahan di tengah-tengah dunia ini. Apapun situasi dan bagaimanapun caranya. Orang-orang yang berupaya menghalangi keberadaan gereja, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan beserta dengan gerejamu. Tuhan akan beserta dengan umatmu. Kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa setan, kami hancurkan, kami patahkan. Roh-roh orang kuat kami hancurkan, kami patahkan. Roh-roh teritorial kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berkarya. Dalam nama Yesus, jikalau umat Tuhan hari ini ada yang terikat dengan dosa sehingga tidak dapat membuktikan kekudusan hidupnya, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan lakukan sesuatu sehingga mereka akan menemukan kebenaran, dan kebenaran itu akan menggugah mereka untuk menjadi orang yang bebas, orang yang lepas, orang yang mengalami kemerdekaan dalam Kristus. Terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sedang mengejar target pekerjaan, Tuhan berkati. Mereka yang sedang merencanakan pekerjaan, merencanakan proyek, merencanakan apapun namanya, dalam nama Yesus diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan lawan umat-Mu. Tuhan berkati mereka satu persatu. Yang sedang mencari pekerjaan diberkati. Dalam nama Yesus, yang sedang menempuh pendidikan, anak-anak muda kami lawat mereka, mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, sampai perguruan tinggi. Tuhan lawat mereka. Roh kecerdasan, kepintaran, dalam nama Yesus, hikmat daripada Allah akan mengalir bagi mereka. Masa depan, keberhasilan, segala yang baik yang akan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun pergumulan umat-Mu hari ini, kalau mereka bergumul dengan hal-hal yang sulit untuk mereka selesaikan, kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau yang akan menolong mereka untuk mengalami penyelesaian. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yang berulang tahun hari ini Tuhan berkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan mereka semua. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah berkat Allah mengalir bagi jemaat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan biarlah mesbah pagi kami terus akan membangun umat Tuhan dimanapun mereka berada. Semua jemaat Tuhan yang mengikuti apa yang kami buat secara digital ini, biarlah Tuhan akan memberkati mereka. Umat-Mu akan terus bertumbuh. Semua channel-channel rohani yang ada di internet, yang ada di platform apapun, kami berdoa, kami berkati agar semuanya itu mendatangkan berkat bagi umat Tuhan, mendatangkan berkat bagi bangsa ini, mendatangkan berkat bagi dunia sekitar kami. Terima kasih Bapa, inilah seruan dan doa kami.
Kami akan terus melanjutkan aktivitas kami bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan beserta dengan kami, sebab Engkau Allah yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Terpujilah nama Tuhan. Hanya dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dalam Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, hikmat, kuasa, dan segala hal yang luar biasa oleh kuasa Roh Kudus Tuhan menyertai semua umat Tuhan dimanapun engkau berada hari ini, kini, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Saya percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati, terus melawat, terus melakukan hal-hal yang baik dan luar biasa bagi hidup saudara dan saya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.